Arnold, sepertinya ada yang bersenang-senang semalam. Dan aku tebak mungkin otakmu sama berantakannya dengan ruangan ini. Kau sama sekali tidak ingat apapun? Arnold, apakah itu mungkin? Semalam, apa kau akhirnya menjadi pria sejati? Kuucapkan selamat, Arnold. Ini adalah keracunan alkohol pertamamu. Dan ini konsekuensi tidak menyenangkan pertama dari kenalan baru. Arnold, bagaimana kalau bersulang untuk teman barumu? Ya, tentu saja aku paham. Jika harus maka... Oh, Arnold, apa kau benar-benar ingin membuat pengingat kejadian ini? Setidaknya ada yang bisa kau ceritakan pada temanmu nanti. Seperti yang kau lihat, konsekuensi dari keracunan alkohol tidak hanya merusak kesehatanmu, tapi merusak rekening bankmu juga. Ternyata kau sangat baik hati semalam, Arnold. Kaulah raja dari pesta itu. Sekarang di mana gigimu? Kau ingat sesuatu? Tidak ada? Tidak? Arnold, kau tidak tahu ini, tapi terlalu banyak minum mengarah pada agresi yang tidak perlu, dan kau jelas membayar mahal untuk itu. Kau temukan solusinya. Waktunya minum aspirin. Oh, tunggu, tidak. Kau lupa mengisi ulang kotak P3 kamu. Tapi sungguh Arnold, semua masalah ini hanya ada di kepalamu. Air mineral adalah benda yang ajaib. Kau dehidrasi. Hanya perlu mengisi ulang cairan yang hilang dari tubuhmu. Kenapa dengan jacuzzinya? Aku sangat paham jika kau ingin berhenti minum setelah semalam, tapi tidak dengan air. Tidak berpikir akan semudah itu lepas dari mabukmu, kan? Tolong panggil Spielberg. Kita punya cerita untuk film Jaws terbaru. Kenapa, Arnold? Apa kau menelpon ambulans? Jadi kau ingin mengisi ulang tenagamu dengan pizza yang enak. Tapi kau lupa satu hal. Napas miras. Ini adalah hasil pembusukan dari etanol yang muncul di tubuh setelah hati selesai memprosesnya. Salah satunya asam asetik, punya bau tidak sedap yang tajam. Hei Arnold, kau yakin tetap ingin tidur setelah makan? Sayangnya, lupakan saja soal tidur. Fungsi otak jadi lumpuh setelah asupan alkohol. Begitu kau menutup mata, otak kecil tak lagi punya data yang cukup untuk orientasi ruang dan mulai mengirimkan data rusak ke korteks otak kita. Inilah yang dinamakan bad spins. Hei, aku lihat pesta minum malammu sukses besar. Tapi jangan lupa, di pagi hari kau ada konferensi untuk YouTuber dengan IQ di bawah 60. Dan jika terlambat, karirmu akan tamat. Tak ada waktu untuk ke toilet. Kau harus menahannya, kawan. Kandung kemih kita ini bisa menahan 150 sampai 200 mili cairan. Tapi setelah 400 sampai 500 mili, kau akan mulai merasakan tekanan. Kau pasti sudah minum banyak. Sepertinya si bos sedang kesal. Dan sudah pasti dia tidak akan membiarkan siapapun izin ke kamar mandi. Cairan itu diserap ke dalam ginjal, lalu turun lewat ureter ke kandung kemih. Mungkin kau merasa sedikit stres, Arnold, karena kini kau harus menahan kencing dengan ototmu. Aku sarankan kau jangan tertawa, Arnold, ataupun bersin, batuk. Hal semacam itu bisa melemahkan otot dan kau mungkin akan mulai bocor. Hore, waktunya istirahat. Kau selamat. Umumnya manusia pergi ke kamar mandi 6-8 kali sehari. Kau tidak beruntung, Arnold. Di zaman dahulu, aturan kesopanan mengizinkan orang untuk buang air kecil di depan umum. Dan pemisahan toilet menjadi toilet pria dan wanita baru muncul di tahun 1792. Oke, istirahat selesai, kawan. Dan sekarang giliranmu untuk memberikan presentasi. Jika kau tahan dalam jangka waktu yang lama, dinding kemih bisa merenggang agar kau bisa menahan lebih banyak air seni. Tapi ini bisa berbahaya. Bakteri dan asam dalam urin bisa naik kembali ke ginjal, menyebabkan sistitis dan pyelonephritis. Sepertinya Arnold, semua orang setuju dengan ketidakpuasanmu pada kebijakan perusahaan. Ayolah Arnold, aku tahu kau bisa menahannya sebentar lagi. Hanya 50 pembicara lagi, lalu kau bebas. Nah, sudah selesai. Waktunya pulang. Dan Arnold, kusarankan jangan membuat gerakan tiba-tiba. Jika kemihmu sepenuh itu, dia bisa meledak. Yeay, kau hampir sampai di rumah. Kini kita hanya perlu melewati jam sibuk pagi hari. Bergerak perlahan. Oh tidak, sepertinya tetanggamu menghampirimu, Arnold. Kau tahu, pria yang suka memberikan pelukan erat ketika bertemu.
Aku harap kamu tidak minum air kotor dari sungai. Bagus sekali, Arnie. Air kotor adalah penyebab utama semua penyakit di dunia. Akibat konsumsi air kotor, 3,4 juta orang meninggal di seluruh dunia setiap tahunnya. Angka ini hampir 3 kali lipat dibanding kecelakaan mobil. Dan 20% lebih banyak dibandingkan dengan obesitas. Bagus kalau kamu punya, apa? Aktivitas lingkungan telah mengambil semua botol plastikmu. Sekarang kamu tidak punya air minum. Tapi aku lihat kamu kehausan. Tapi tolong jangan minum dari sungai. Kamu tidak lihat tanda peringatannya. Oh, Arnie, kamu akan menyesali ini. 1 tetes air dari sungai Gangga mengandung 3,5 juta bakteri E. coli atau 110 kali lipat dari jumlah normalnya. Walaupun begitu, 40% dari populasi India, 1,5 miliar orang, minum dari sungai Gangga. Dan tentu saja ada elemen berbahaya lainnya. Arnie, di mana kamu? Oh, oke, aku mengerti. Diare ringan, itu baru permulaan. Nanti akan semakin parah. Dan lebih parah lagi. Dan itu pasti jadi masalah. Kamu harus berinvestasi. Tapi kamu bisa memurnikan air sungai. Kamu bisa memurnikan air sungai melalui kain. Kain akan menyaring pasir dan kotoran. Merebus akan membantu menyingkirkan 99% mikroorganisme berbahaya. Dan metode yang paling efektif adalah pemurnian kimiawi. Misalnya menggunakan tablet klorin. Menurutmu akan seperti apa rasa airnya? Kamu sering menonton Discovery, iya kan? Seringkali saat tidak ada yang bisa diminum, traveler menggunakan air seni. Tapi dalam kasusmu ini tidak mungkin karena kamu dehidrasi dan kurangnya kekuatan. Kamu memata-matai orang ya? Kamu tahu, tidak menyenangkan menjadi seorang pengintip, apalagi secara terang-terangan. Aku sudah memperingatkanmu, Arnold. Kalau kamu menatap matahari, siap-siap matamu terbakar. Dasar bodoh, mata kita adalah jalan yang dilalui sel-sel peka dengan cahaya. Mata menyukai matahari, tapi dari kejauhan. Saat menatap matahari, kamu langsung mengirimnya ke dalam api. Selain itu, sinar ultraviolet juga merusak protein di lensa mata, sehingga dapat mengganggu visibilitas. Awas, Arnie! Oh tidak, kamu jatuh ke beton yang basah. Dan kamu tidak bisa keluar dari situ. Jadi terpaksa kamu harus menatap lurus ke matahari. Semakin lama kamu menatap matahari, semakin dalam sinar ultraviolet akan menembus matamu. Pertama, membakar lapisan luar, yaitu kornea. Kemudian merusak protein di lensa matamu. Dan kemudian mencapai sel retina yang peka terhadap cahaya. Jadi, kamu tidak menangis lagi ya Arnie. Itu karena tidak ada lagi air mata yang tersisa di matamu. Apa itu? Apakah mungkin itu awan? Tapi hari ini adalah hari sepak bola dan pihak berwenang menyebarkan semua awan secara artifisial. Tapi ini belumlah yang terburuk. Seharusnya kamu tidak menaruh korek api di matamu itu, kawan. Apa? Kamu tidak mau memimpikan matahari lagi? Arnold, kamu jadi buta! Kebutaan akibat sinar matahari menyebabkan penyebab utama atau periferal. Dalam kasus khusus, rabun senja dapat terjadi. Saat itulah orang tidak dapat melihat pencahayaan yang buruk. Ayo periksa penglihatanmu. Cari tombol suka lalu tekan. Ini akan mengetahui bahwa matamu baik-baik saja. Bangun, Arnie! Sudah kubilang memata-matai Berta adalah ide yang buruk. Dan inilah konsekuensinya. Dan aku tahu seseorang yang bisa membantu. Dr. Joe memiliki formula rahasia yang bisa mengurangi rasa sakit. Tapi kau yang berambut merah membutuhkan lebih banyak anestesi daripada orang biasa. Hal ini disebabkan oleh gen yang memberi warna rambut merahmu. Tubuh kita terdiri atas sejumlah besar sel. Agar sel bisa berinteraksi, ada protein khusus dalam membran sel, saluran ion. Saluran ion merupakan gerbang untuk menuju indera. Berkat saluran-saluran ini, kita bisa merasakan hangat dan dingin, mencium dan mengecap, dan juga mengalami rasa sakit. Kau bisa makan banyak coklat, Arnold. Terbukti secara ilmiah bahwa coklat bisa menyebabkan sakit kepala. Menurutku, Arnold, cacat ini cocok untukmu. Karena kau tidak akan pernah merasakan sakit fisik yang harus aku bebankan kepadamu. Tapi jangan merasa senang dulu, sobat. Rasa sakit juga bisa bersifat emosional. Jadi tunggu dulu. Sebagai contoh, cinta tidak berbalas. Jenis rasa sakit ini dialami oleh orang-orang yang menjual Bitcoin mereka pada tahun 2015. Arnie, kawan, bergembiralah. Kau tidak merasa sakit dan ini bisa membantu meningkatkan aksen pada individualitasmu.
Misalnya, kau itu bisa memasukkan berlian ke dahimu. Seperti rapper terkenal Lil Uzi Vert. Ada sebagian orang di dunia ini yang tidak merasakan sakit sama sekali. Ini adalah konsekuensi dari cacat pada gen SCN9A. Orang-orang yang seperti ini bisa membedakan dingin dan panas. Mereka merasakan sentuhan, tapi sinyal rasa sakit tidak masuk. Arnold, apa kau yakin mau menghajar pacar Tagai karena ciuman itu? Ingat Arnold, tidak merasakan sakit bukan berarti kau tidak bisa mati. Kau harus pergi ke rumah sakit secepatnya. Tampaknya kau masih si pemalas yang sama. Jadi, saat kau tidak merasakan sakit, bahkan selotip biasa pun tidak masalah. Ups, sepertinya efek obat Dr. Joe sudah berakhir. Apa kau bermimpi menjadi Spider-Man? Itu keren, tapi jangan bilang kalau kau ingin digigit oleh laba-laba. Ini laba-laba Black Widow. Racun laba-laba ini 15 kali lebih kuat daripada racun ular berbisa. Untungnya laba-laba ini tidak menyerang orang lebih dulu atau kau akan menyesal. Tunggu, Arnold. Apa kau menelan laba-labanya? Jalur menuju lambung melalui kerongkongan, seperti seluncuran air yang curam dengan genangan asam klorida di bagian bawahnya. Dan asam tersebut akan dengan mudah menetralkan racun laba-laba. Jika didorong dengan minum segelas air, laba-laba akan mencapai perut hanya dalam waktu 2 detik. Tapi kalau tanpa minum apapun, itu akan butuh waktu 9 detik. Dan dia punya kesempatan untuk menggigitmu. Bersiaplah! Racun Black Widow mengandung neurotoksin alpha-letrotoxin. Saat kau digigit, neurotoksin ini menempel pada reseptor sel saraf dan menyebabkan masuknya kalsium di sana. Dan ini melepaskan hormon yang menyebabkan kejang-kejang dan juga kelumpuhan. Arnold, kau benar-benar menginginkan kekuatan super, iya kan? Sekarang otot perutmu bahkan mampu menahan palu godam. Dan bagaimana dengan ereksi selama 4 jam? Atau mata menjadi menonjol dan juga beloh? Entah bagaimana, menurutku kau lebih mirip penjahat super Arnold. Ada apa Arnie? Apa kau menyesal makan laba-laba itu? Mari kita manfaatkan halusinasi dan lihat beberapa opsi lainnya. Ini Arnold. Dia digigit laba-laba pasir bermata 6. Racunnya menyebabkan pendarahan internal dan nekrosis jaringan. Dan tidak ada penawarnya. Dan inilah korban gigitan laba-laba paling beracun di dunia. Menurut Guinness Book of Records, laba-laba pengembara Brazil, gigitannya dalam banyak kasus menyebabkan henti jantung. Namun kembali ke realitas kita. Aku mengerti kamu coba untuk memberi kejutan pada gadis impianmu ya. Klik suka atas usahanya, ketuklah jendelanya seolah kamu sedang mengetuk hatinya. Sangat romantis, ciuman Spider-Man. Tidak kuat menahan beberapa kilogram. Jangan khawatir Arnold, pastikan untuk mendarat di tulang terkuat di tubuhmu. Tulangmu lebih kuat dari beton. Di bagian bawah kakimu antara lutut dan kaki terletak tibia. 1 mm perseginya bisa menahan beban tarik hingga 12 kg dan kompresi hingga 16 kg. Itu 7 kali lebih kuat dari beton. Bayangkan rumah terbuat dari tulang. Ya, itu sedikit menyeramkan. Arnold, jangan menyerah. Ini saranku, coba dekati dia sebagai kurir pengantar pizza. Ups, sepertinya pacar Tagaya kini bukan hanya benci pizza nanas, tapi kamu juga sobat, dan bukannya dapat ciuman dari si cantik, kamu malah mengalami patah tulang lagi. Tapi jangan khawatir, ada pelajaran dari semua ini. Ternyata mematahkan tulang bisa bermanfaat. Selama proses penyembuhan dan fusi, semacam pelindung yang terbuat dari tulang baru terbentuk di sekitar lokasi fraktur. Selama beberapa minggu pertama penyembuhan, tulang di lokasi patah tulang untuk sementara menjadi lebih kuat dari biasanya. Arnold, setelah tulangmu semakin kuat, saatnya melakukan tindakan paling ekstrim. Terbang ke apartemen Tagaya menggunakan sepeda motor dan juga tanjakan. Aku yakin aksi ini pasti akan menarik perhatiannya. Ya, mungkin sebaiknya kamu berlatih dulu. Jadi, kamu memutuskan untuk makan makanan pedas. Ingin jadi seperti pahlawan super favoritmu, Blazing Surfer. Itu adalah tugas yang sangat berat. Paprika super pedas, chip wasabi yang sangat pedas, sayap KFC. Oh Arnold, semoga kamu lebih berhati-hati. Capsaicin bertanggung jawab atas kepedasan pada semua produk. Ini mempengaruhi reseptor rasa, menciptakan sensasi terbakar. Hal ini memicu adrenalin, meningkatkan denyut jantung, dan suhu tubuh.
Makanan pedas lebih cepat memuaskan rasa lapar dan membakar kalori, dan ini berkontribusi pada penurunan berat badan. Tapi makanan pedas yang berlebihan bisa memicu gastritis. Itu gangguan pencernaan. Mengonsumsi secara teratur, sensasi kepedasan menjadi tumpul. Arnie, ini kesempatanmu. Kontes makan cabai dan Blazing Surfer akan hadir di sana. Jadi Arnie, pesaingmu adalah dari Meksiko dan Sang Iblis. Dan kamu Arnold akan memakan cabai terpedas di dunia. Carolina Reaper, semoga Tuhan mengasihanimu. Makanan pedas tidak menyebabkan penyakit perut. Penyebabnya adalah bakteri berbahaya yang masuk ke dalam tubuh bersama produk makanan mentah. Jika penyakitnya tidak berkembang, mengonsumsi makanan pedas bahkan bisa membantu mencegah penyebaran bakteri. Tapi ingat, jika makanan pedas menyebabkan ketidaknyamanan, kurangi konsumsinya. Tetaplah tersenyum, Arnold. Lagi pula, hidangan pedas berkontribusi pada pelepasan hormon kebahagiaan. Setelah bersentuhan dengan lada, jangan sekali-sekali menggosok matamu. Kamu bisa mengalami luka bakar pada selaput lendir. Dan jangan coba-coba mencucinya dengan air, karena ini justru akan memperparah sensasi terbakar. Susu bisa membantu. Asam sitrat yang ada dalam susu, lemon, atau jeruk bisa membersihkan capsaicin dari reseptor dan memberikan kelegaan. Ayo Arnold, kamu pasti bisa. Idolamu sedang memperhatikanmu. Itu dia. Kamu menang, Arnold. Nah, ini dia. Kamu tadi ketiduran. Dan apa ini? Si Blazing Surfer mengambil fotomu. Apakah mungkin untuk kali ini akan berakhir dengan bagus? Ups. Tidak, belum saatnya. Cuaca buruk tidak bisa dijadikan alasan untuk libur. Apa? Kau tidak mau pergi bekerja? Kalau begitu aku sarankan bekerja saja di tempat tidur. Saat NASA mempelajari bagaimana gravitasi nol berdampak pada seseorang, mereka membayar $18.000 pada seorang sukarelawan untuk berbaring di tempat tidur selama 70 hari. Jangan coba-coba untuk bangun, Arnie. Aku menyewa sniper yang akan membunuhmu pada percobaan pertamamu. Kau akan makan, minum, dan melakukan hal lainnya sambil berbaring. Sampai jumpa, sobat. Hei, apa kau sudah tidur? Bagaimana kabarmu? Aku rasa tidak begitu baik. Sepertinya berat badanmu bertambah. Semua energi dari makanan yang kau santap tidak akan pergi kemanapun. Tapi luka ulcus decubitus itu buruk. Karena tekanan darah tinggi, darah berhenti mengalir ke kulit. Hei, tunggu dulu kawan. Kabar baik, Arnold. Kau hampir mendekati rekor yang dibuat oleh ilmuwan Soviet. 370 hari di tempat tidur. Kau tidak terlihat seksi. Setiap hari kau kehilangan 5% massa ototmu. Selain itu, tulangmu juga rusak. Dan karena kurangnya mobilitas, tulang tidak mampu memperbaiki diri dan dengan cepat mulai merapuh. Dan juga sebaliknya, tertidur dengan berbaring menjadi tidak mungkin. Tanpa merubah aktivitas, otak menjadi tidak tahu jam berapa sekarang atau kapan waktunya tidur. Tapi ini ada kelebihannya. Kau bisa menonton semua acara favorit berulang-ulang kali. Aku akan meninggalkanmu sendiri. Nikmati pertunjukannya, Arnold. Oh, astaga, Arnold. Apa yang kau lakukan pada dirimu sendiri? Aku hanya bercanda soal sniper itu. Sedang membaca apa? Pertama, dia mungkin pakai topeng yang menyeramkan di wajahnya. Arnie, apakah kamu yakin ingin membaca buku ini di taman yang sepi? Tanda kedua dari seorang maniak adalah selalu membawa pisau atau senjata lain. Apa kamu yakin ingin mengetahui tanda yang ketiga? Maniak itu punya silikon yang sangat besar. Tunggu, bukan itu. Dia selalu menyerang tanpa peringatan. Selamatkan hidupmu, Arnold! Cobalah untuk mengalihkan perhatian si maniak lalu menyelinap pergi. Baiklah, lupakan. Cepat lari ke tempat umum dan cobalah menarik perhatian orang. Kenapa tidak ada seorang pun yang merespon? Para psikolog menyarankan untuk meneriakkan kebakaran, bukan berteriak tolong. Dengan cara ini, orang akan lebih cepat menyadari situasinya. Tentu saja, menelpon polisi adalah ide yang bagus. 48 jam setelah kematianmu, baru mereka akan mulai untuk mencarimu. Hanya bercanda, tunggu sampai polisi datang. Tapi, waktu nge-gym sudah berakhir.
Sepertinya kamu berhasil lolos. Tapi tolong jangan senang dulu, kawan. Beberapa maniak memburu korbannya selama berbulan-bulan dan prediksi dengan tepat kemana si korban akan pergi selanjutnya. Ngomong-ngomong, lorong gelap adalah pilihan buruk untuk bersembunyi. Sepertinya tidak ada yang akan menolongmu. Kecuali, mungkin kamu bisa mengambil hati sang maniak. Motif para maniak bisa berbeda-beda. Sebagian ingin kekuasaan, bisa juga menderita delusi. Dan beberapa orang menganggap diri mereka sebagai tokoh masyarakat. Tapi yang pasti mereka adalah orang-orang yang kesepian dan sangat terluka. Jika kalian memperlakukan si maniak dengan baik, ada kemungkinan dirimu untuk bisa selamat. Kalian harus tahan dengan beberapa hal yang menakutkan dan mendengarkan ide-ide gilanya. Tapi suatu hari nanti itu akan berakhir. Yang penting, jangan pernah menunjukkan emosimu yang sesungguhnya. Ingatlah, keselamatan akan datang. Tinggal jelaskan saja pada polisi kenapa si maniak menganggapmu sebagai sahabatnya. Apa yang terjadi? Apa kau baru saja dipecat dari McDonald's? Jangan khawatir, setiap orang pasti berbakat dalam sesuatu. Misalnya, mendengar tentang seorang pria dari Cina yang masuk ke Guinness Book of Records karena dia tidak berkedip selama 57 menit. Hei, kau mau pergi kemana? Arnold! Apa? Kau memecahkan rekor? Caranya? Kau menempelkan kelopak matamu dengan lem? Ya ampun, itu benar-benar berbahaya. Karena berkedip diperlukan untuk melumasi matamu dengan cairan. Kelenjar lakrimal kita mengandung antibodi, lysozyme, dan elektrolit. Tanpa itu, matamu akan menjadi tidak berdaya. Jadi, aku khawatir kau tidak akan bisa mengagumi rekormu terlalu lama lagi. Partikel terkecil di udara akan mulai menempel di mata dan menggoresnya. Selain itu, semakin lama kau tidak berkedip, semakin lama kau menginginkannya. Arnold, ada satu rahasia. Berkedip memiliki fungsi lain. Dia membagikan informasi yang kau terima dan memperbarui perhatianmu. Ini berarti semakin banyak hal menarik yang kau lihat, semakin sedikit keinginanmu untuk berkedip. Cobalah untuk mengalihkan perhatianmu dengan sesuatu yang menenangkan. Seperti film jadul hitam putih yang bagus akan berhasil. Ada 3 jenis air mata, refleks, emosional, dan basal. Karena matamu kering, kelenjar air mata berusaha mencari kekurangan cairan kelembapan. Tapi filmnya juga tidak jelek. Oh tidak, siapa yang menyangka film itu akan ada ledakan nuklir di dalamnya? Arnold, bagaimana perasaanmu? Cahaya terang menyakiti matamu, penglihatanmu memburuk. Ini adalah tanda-tanda konjungtivitis. Ini perlu dirawat dengan benar. Itu pasti tidak akan sembuh dengan sendirinya. Hati-hati saat membaca petunjuk obat Arnold. Dengan penglihatan +5, sangat sulit untuk membaca dari dekat. Tapi dengan miopia di -5, kau akan punya masalah dengan melihat objek di kejauhan. Para wanita, hentikan! Dia itu matanya buta! Arnold, bangun! Sepertinya kau dipukuli oleh penjaga keamanan apotek dan kau kehilangan semua barang bawaanmu. Aku tidak akan bertahan dalam kondisi yang tidak sehat untuk waktu lama. Tidak punya kekuatan untuk bangun, kemiripan yang menakutkan dengan gejala konjungtivitas adenoviral. Ini terjadi ketika retina robek dan virus menembus masuk. Arnold, bangun! Kau akan mengalami abses dan ablasi retina. Dan kau bisa menjadi buta selamanya. Kau melihat lingkaran cahaya di sekitar ini? Syukurlah, sepertinya ada yang memanggil ambulan. Ada apa lagi? Arnold, itu bukan hantu. Mereka adalah dokter. Berhenti, kau tidak bisa bersembunyi di ladang jagung ini. Lagi pula, itu hanya gambar. Berpakaianlah Arnie, karena dengan tubuh sepertimu, kita bisa kehilangan seluruh penonton wanita kita. Mencari kemiripan antara kau dan Schwarzenegger hanya ada satu, setidaknya yaitu namamu. Kau harus mulai berolahraga jika ingin punya tubuh sepertinya. Dan juga tinggalkan diet biasamu itu. Atau mungkin kau punya alternatif yang lain, Arnold? Arnold, apa kau serius? Steroid? Pertama, itu adalah ilegal. Dan kedua, dan aku ulangi lagi, itu ilegal. Otot yang terdiri dari senyawa protein dibangun karena adanya robekan mikro yang dipulihkan dalam beberapa hari dan membuat otot lebih kuat dan lebih besar. Steroid itu adalah zat yang begitu berada di dalam tubuh, diubah menjadi hormon yang menggandakan proses pemulihan, sekaligus meningkatkan volume otot secara drastis.
Setelah mengonsumsi banyak testosteron, proses irreversibel dimulai di dalam tubuh. Akan terjadi peningkatan jerawat, penurunan ukuran testis, dan menjadi agresif tanpa alasan. Walaupun aku akan tahu penyebabnya dan kenapa. Jangan khawatir Arnold, setidaknya kau akan punya sesuatu yang besar. Sepertinya wannabe treatment ini dibuat hanya untuk orang malas seperti dirimu. Faktanya, menggunakan steroid berarti kau tidak perlu berolahraga untuk menambah berat badan. Tentu saja, mengonsumsi begitu banyak testosteron akan meningkatkan libidomu. Kau akan menginginkan lebih banyak perhatian fisik. Hei, Arnold, ayolah, itu sudah berlebihan. Jadi, kau memutuskan untuk mengunggah fotomu ke aplikasi kencan? Selamat, kau mendapat kecocokan. Dilihat dari foto-fotonya, kalian punya banyak kesamaan. Bagaimana kau akan beri kejutan saat kencan pertama? Bagus, Arnold. Kalian berdua pasti diciptakan untuk bersama. Selamat pagi, Arnold. Sepertinya kau tidak bangun sendirian. Apa? Kenapa kau ketakutan, Arnold? Aku lupa memberitahu, testosteron mempengaruhi wanita dengan cara yang sangat istimewa. Mereka ditumbuhi rambut wajah seperti laki-laki dan suaranya jadi lebih dalam dan lebih kasar. Tapi jangan terburu-buru seperti itu. Itu berbahaya karena jantungmu tidak sebaik dulu lagi. Sekarang kau bisa dengan mudah terkena serangan jantung. Apa kamu berencana memakai kacamata orang lain sepanjang waktu? Itu bukanlah ide yang bagus, sobat. Mata dengan penglihatan yang buruk seperti kamera yang tidak sejajar, di mana gambar tidak mengenai sensor. Lensa kacamata membantu mengarahkan gambar secara lebih jelas ke target. Memakai kacamata orang lain pada mata sehat kita sama saja dengan merusak kamera yang sudah tepat menjadi tidak fokus. Maju terus untuk bertemu kekasihmu. Hati-hati, Arnie. Dengan kacamata, kamu seperti orang rabun jauh yang tidak memakai kacamata. Kamu mungkin perlu menutupi lukamu. Atau mungkin kamu mau menggunakan foto itu untuk Tinder. Retina mata berfungsi seperti sensor pada kamera. Terdiri dari 130 juta neuron. Bisa dikatakan bahwa mata adalah perpanjangan dari atau bahkan bagian dari otak. 8 gram otak di luar otak utama. Seandainya mata adalah kamera, maka mata akan memiliki 576 megapiksel. Kamera termahal saat ini hanya sekitar 50 megapiksel. Apa kamu membeli sayuran saat kencan? Itu pilihan yang aneh. Arnie, apa kamu tidak takut kacamata ini akan merusak penglihatanmu yang berharga? Sebagian orang percaya bahwa memakai kacamata pada mata sehat bisa mempengaruhi bola mata dan sebabkan rabun jauh atau rabun dekat. Tapi itu hanya mitos. Memakai kacamata tidak akan merusak matamu, tapi banyak faktor lain yang bisa sebabkan hilangnya penglihatan secara total. Dalam kasus seperti ini, seseorang bisa menggunakan donor mata sebelah. Sebagai contoh, kornea dari satu mata berharga 30.000 US dollar. Ini kan sudah malam, kenapa harus pakai kacamata? Kamu pikir terlihat lebih keren dengan itu? Dan dari mana kamu mendapatkan mobil itu? Arnold, apa kamu menjual matamu? Saat aku bilang matamu sangat berharga, bukan berarti kamu jual. Kamu hanya menjual satu. Tetap saja, itu kesalahan besar. 2 mata memberikan penglihatan stereokopis, yang berarti 3 dimensi. Kalau begitu, kamu harus rela melihat secara 2 dimensi saja, sobat.